Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raini Puspitasari, NIM 19061100093 dari kelas 6C Pendidikan IPA. Di sini saya akan melakukan presentasi analisis artikel jurnal untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah inquiry dalam IPA. Yang pertama adalah identitas artikel jurnal, judulnya yaitu The Effectiveness of Inquiry-Based Learning Model to Improve Science Process Skills and Scientific Creativity of Junior High School Students. Nama jurnalnya adalah Journal of Education and E-Learning Research, volume 7, nomor 4, halaman 380 sampai 386, tahun 2020, penulis Mukhtar D. Panjaitan dan Asister Siagian. Untuk pendahuluan, abad 21. Seperti yang kita ketahui bahwa abad 21 merupakan abad di mana semakin majunya dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga abad 21 ini berhubungan dengan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa. Dan juga pendidikan sains memiliki peran untuk memberi bekal kepada siswanya. Pendidikan sains memiliki karakteristik seperti berpikir kritis dan juga berpikir kreatif. Dan keterampilan yang harus dimiliki siswa pada abad ke-21 ini misalnya yaitu keterampilan proses sains dan juga kreativitas ilmiah. Nah, kemudian konteks pendidikan sains dalam keterampilan abad 21 ini memiliki ide baru untuk mengembangkan, untuk meningkatkan inquiry yang dimiliki oleh siswa seperti keterampilan proses sains dan juga kreativitas ilmiah ini dapat ditingkatkan dengan menerapkan model pembelajaran inquiry. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dan mendeskripsikan peningkatan keterampilan proses sains dan kreativitas ilmiah siswa SMP setelah diterapkan model pembelajaran inquiry. Selanjutnya adalah kajian teoretis. Yang pertama yaitu keterampilan proses sains. Apa itu keterampilan proses sains? Seperti yang kita ketahui bahwa hakikat IPA itu salah satunya adalah IPA sebagai proses. Jadi keterampilan proses sains ini merupakan keterampilan selama memproses suatu informasi untuk mengembangkan suatu konsep, hukum, teori, dan juga fakta. Nah, jadi keterampilan proses sains ini dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan proses sains dasar dan juga keterampilan proses terpadu. Keterampilan proses dasar ini harus dikuasai sebelum menguasai keterampilan proses terpadu. Nah, keterampilan proses dasar ini terdiri dari mengamati, mengklasifikasikan, mengukur, mengomunikasikan, menafsirkan data, memprediksi, menggunakan alat, melakukan eksperimen, dan menyimpulkan. Kemudian untuk keterampilan proses terpadu terdiri dari merumuskan masalah, mengidentifikasi variabel, menggambarkan hubungan antar variabel, mengendalikan variabel, mendefinisikan variabel secara operasional, memperoleh dan menyajikan data, menganalisis data, merumuskan hipotesis, merancang penelitian, dan melakukan penyelidikan atau eksperimen. Kajian teoritis selanjutnya yaitu model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry itu untuk meningkatkan hasil belajar dan juga keterampilan proses sains sehingga tidak hanya keterampilan berpikir kreatif saja, tetapi hasil belajar, keterampilan proses sains dan juga keterampilan berpikir kreatif. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry yang peneliti kutip dari ARENS 2012, National Research Council 2012, tidak secara eksplisit menunjukkan pengajuan hipotesis, tetapi fase mendorong siswa untuk mengumpulkan data untuk menguji hipotesis. Mengingat model tersebut dikembangkan untuk siswa kelas 7 SMP, maka dipandang perlu adanya tahap pengujian hipotesis tersendiri. Sebelum menguji hipotesis juga harus diperkenalkan dan dijelaskan tentang variabel yang mendukung hipotesis. Tahap kedua dari model pembelajaran inquiry, National Research Council 2012 digabungkan untuk merumuskan masalah dan menguji hipotesis serta memecahkan masalah. Untuk kajian teoritis selanjutnya yaitu kreativitas ilmiah. Berbagai keterampilan dasar yang penting dalam IPA untuk membangkitkan berpikir kreatif adalah siswa mampu memilih konsep, mengumpulkan informasi, dan juga menghasilkan ide. Pembelajaran berbasis inquiry dianggap paling banyak digunakan untuk mendorong kreativitas dalam pendidikan sains. Kemudian, Kraft 2003, Meador 2003, dan Shahrin Toh
M. Wong 2002 menganggap bahwa melibatkan siswa dalam pendekatan inquiry terbuka dalam pelatihan proses ilmiah akan dapat membantu siswa membangun konsep baru dan mengembangkan keterampilan berpikir kreatif serta sikap kreatif. Nah, selanjutnya adalah proses kreatif dalam sintaks model pembelajaran berbasis inquiry. Nah, jadi dalam fase model pembelajaran inquiry itu mengandung proses-proses kreatif yang dilakukan oleh siswa. Yang pertama adalah fase orientasi, nah itu motivasi oleh guru. Kemudian fasenya definisi masalah, terdiri dari proses kreatif pengumpulan informasi, mengorganisir informasi, menentukan masalahnya. Kemudian untuk fase pengajuan hipotesis terdiri dari proses kreatif menanggapi masalah, menggabungkan konsep, munculnya ide-ide baru. Kemudian fase model inquiry, pengujian hipotesis terdiri dari pemilihan ide-ide baru, investigasi, dan brainstorming. Kemudian untuk fase evaluasi dan tindak lanjut, terdapat proses kreatif yaitu mengkomunikasikan hasil, penilaian hasil, pemantauan hasil, dan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian juga terdapat hubungan antara keterampilan proses sains dan juga kreativitas ilmiah. Di sini ada aspek keterampilan proses sains dan juga ada aspek kreativitas ilmiah. Untuk aspek mengajukan pertanyaan, mendefinisikan masalah itu terdiri dari aspek kreativitas ilmiah yaitu menemukan masalah dan juga rasa ingin tahu. Kemudian untuk aspek keterampilan proses sains perumusan hipotesis, penentuan variabel itu terdiri dari aspek kreativitas ilmiah yaitu mencari solusi, memahami dunia sekitar, memanfaatkan pengalaman sebelumnya. Kemudian untuk aspek KPS, perencanaan tes yang adil, aspek kreativitas ilmiahnya yaitu merancang eksperimen menggunakan pengetahuan yang ada. Kemudian untuk aspek KPS mengumpulkan data, menyajikan data, itu aspek kreativitas ilmiahnya adalah menguji apakah metode yang digunakan atau hipotesisnya benar atau tidak, menentukan metode baru apabila diperlukan. Kemudian untuk aspek KPS, evaluasi, merumuskan kesimpulan, aspek kreativitas ilmiahnya itu adalah menghasilkan ide-ide ilmiah dan teknologi baru. Kemudian untuk metode penelitian dari penelitian ini, jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian adalah siswa kelas 7 di SMP Negeri 12 Pematang Siantar yang terdiri dari 30 siswa, semester gasol tahun pelajaran 2018-2019. Untuk desain penelitian yaitu one group pretest post test design, dan materinya yaitu suhu dan perubahannya, serta kalor dan perpindahannya. Kemudian untuk metode penelitian, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengukur keterampilan proses sains berupa soal esai sebanyak 6 soal. Kemudian untuk instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa adalah instrumen soal esai yang menuntut jawaban kreatif. Kemudian untuk teknik analisisnya, yang pertama itu adalah untuk mengetahui endgame. Endgame itu untuk mengetahui besarnya peningkatan KPS dan kreativitas ilmiah siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran inquiry. Kemudian untuk analisis statistik inferensial, yaitu yang pertama ada uji normalitas, kemudian ada tes peningkatan keterampilan proses sains dan kreativitas ilmiah, kemudian ada yang ketiga yaitu uji korelasi produk momen untuk mengetahui hubungan antara keterampilan proses sains dengan kreativitas ilmiah. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu normalitas gain, keterampilan proses sains siswa pada masing-masing indikator. Nah, di sini ditentukan N gain apabila kurang dari 0,3 itu tergolong rendah. Kemudian apabila N gain lebih dari 0,3 dan kurang dari 0,7 itu sedang, kemudian apabila N gain lebih dari 0,7 adalah tinggi. Nah, di sini untuk indikator dari keterampilan proses sains itu semuanya adalah tergolong sedang, dari merumuskan hipotesis, kemudian ada mengidentifikasi variabel, kemudian ada eksperimen, kemudian ada merekam eksperimen, kemudian ada menganalisis data, dan ada merumuskan kesimpulan, itu semuanya sedang. Kemudian untuk end gain dari kreativitas ilmiah pada masing-masing indikator, untuk unusual use itu adalah sedang, kemudian untuk menemukan masalah itu tergolong tinggi, untuk meningkatkan produk itu rendah, kemudian untuk berimajinasi kreatif itu termasuk tinggi, kemudian ada eksperimen sains itu rendah, dan kemudian ada desain produk itu rendah. Nah, kemudian untuk hasil dan pembahasan uji normalitas
Data pretest dan post-test kreativitas ilmiah menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test dengan taraf signifikasi 0,05 tail diperoleh hasil dengan nilai signifikansi 0,806 ini dan juga 0,931. Nah, jadi dua-duanya ini nilainya itu kurang dari 0,5. Maaf, maksud saya lebih dari 0,05 sehingga data pretest dan post-test tersebut berdistribusi normal. Kemudian untuk uji peningkatan kreativitas ilmiah siswa, nah di sini uji peningkatan kreativitas ilmiah siswa menggunakan data pretest dan post-test kreativitas ilmiah siswa menggunakan paired sample test dengan taraf signifikansi 0,5 tail menunjukkan bahwa signifikansi kurang dari 0,05. Di sini nilainya 0,000,000, jadi nilainya itu kurang dari 0,05. Maka artinya terdapat peningkatan yang signifikan keterampilan proses ilmiah dan kreativitas ilmiah siswa. Kemudian untuk hasil dari hubungan keterampilan proses sains dan kreativitas ilmiah, nah berdasarkan hasil uji korelasi produk momen terdapat hubungan positif yang signifikan. Nah ini nilainya, yaitu 0,697 antara variabel keterampilan proses sains dan kreativitas ilmiah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan proses sains dengan rata-rata N-gain 0,57 berada pada kategori sedang dan rata-rata N-gain kreativitas ilmiah 0,51 dalam kategori sedang. Kemudian uji T sampel berpasangan menunjukkan bahwa setelah menggunakan pembelajaran berbasis inquiry terjadi peningkatan keterampilan proses sains dan kreativitas ilmiah dengan nilai masing-masing signifikansi kurang dari 0,05. Uji korelasi produk momen juga menunjukkan bahwa korelasi antara variabel keterampilan proses sains dan kreativitas ilmiah adalah 0,697, yang berarti peningkatan keterampilan proses sains serta berpengaruh terhadap peningkatan kreativitas ilmiah. Siswa yang mampu mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan keterampilan proses sains juga akan mampu mengerjakan tugas-tugas kreativitas ilmiah khususnya yang berkaitan dengan materi suhu dan kalor. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.